Malam ya, teman-teman semua. Kalian ini para youth. Waduh. Kalau youth itu tahu nggak usia berapa sampai berapa? Nah, itu satu usia yang sebenarnya sangat jaraknya pendek ya, yaitu dari 18 sampai 25 saja. Itu disebut youth. Nah, kalau sebelumnya itu teenager. Teenager itu usia 12, oke, sampai 17. Nah, singkat-singkat semua ini. Dan beda sekali akan pergumulannya di dalam tahapannya. Dan kita malam ini ada satu tema ya, yaitu insecurity. Insecure, jadi secure itu merasa aman, merasa nyaman. Nah, tapi insecure itu pasti kebalikannya. Nah, kalau di dalam masa youth, maka kalian sebenarnya masih melanjutkan akan pergumulan dari masa teenager. Nah, saya berharap pergumulan di dalam setiap tahapan itu bisa diselesaikan dengan baik. Tahapan yang akan datang itu kalian tidak bisa selesaikan dengan baik. Masa youth itu setelah 25 sudah memasuki bukan youth lagi ke atas itu, yaitu adulthood, itu ada pergumulannya lagi. Ya. Nah, kita mau coba lihat bagaimana kita bisa memenangkan setiap tahapan supaya insecurity itu tidak kita bawa sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Ya, tapi boleh kita selesaikan di dalam tahapan kita masing-masing. Nah, sebelumnya saya ingin membawa firman Tuhan ini membacakan, teman-teman boleh lihat ya dari Yesaya 57 ayat 15. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan bisa hadir di dalam insecurity kita, ya. Di sini firman Tuhan berkata seperti ini. Yesaya 57 ayat 15. Inilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, sebagai prolog, ini bicara tentang the state of God, keadaan di mana Tuhan itu ada. Maka the first state itu dikatakan dia berada, bersemayam untuk selamanya. Dan yang maha kudus namanya, dia berada di tempat tinggi. Nah, tinggi itu di atas. Kita manusia ada di bawah. Ya. Juga dikatakan di tempat kudus. Nah, apa arti kudus, saudara-saudara? Kudus itu artinya berbeda. Ya. Jadi kudus itu artinya juga dipisahkan. Nah, ada yang bilang berkata kudus itu tidak bercacat celah, suci ya. Mungkin itu rasanya kayak padanan kata kali kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kudus dalam bahasa Ibrani artinya dia berbeda dari yang lain, dan itu juga artinya dipisahkan. Jadi kalau Allah adalah Allah yang kudus, artinya dia berbeda dari yang lain. Dia juga dipisahkan dari ciptaannya. Nah, kalau bangsa Israel, bangsa yang kudus, artinya dia bangsa yang berbeda dari bangsa yang lain. Nah, kenapa berbeda kalau bangsa Israel itu? Karena dia telah diberikan hukum oleh Tuhan. Kalau bangsa lain boleh merampok, lalu tertawa-tawa, bahagia, begitu ya. Nah, di dalam bangsa Israel kalau begitu merampok, begitu berzina, begitu melanggar akan hukum, langsung ada perintah Tuhan untuk menghukum orang yang melakukan hal-hal tersebut. Jadi bangsa yang berbeda. Juga berbeda karena telah menyembah the Lord of Hosts, Tuhan semesta alam, Tuhan yang sama sekali berbeda daripada Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Israel saat itu. Nah, tetapi ada the second state. What is and where is the second state? Second state of God itu ada, ini yang sesuatu hal kita harus pahami secara spesifik. Bahwa the second state of God itu dia hadir, the presence, itu hadirnya bersama dengan, di situ dikatakan apa? Bersama orang yang remuk dan rendah hati. Ya. Nah, atas apa kejadian sehingga orang merasa remuk? Atas apa kejadian sehingga orang yang biasanya orang-orang itu sombong. Anak-anak muda kayak kalian juga biasanya pride-nya tinggi ya. Nah, tapi kenapa bisa sampai mengalami apa yang disebut rendah hati? Itu pasti ada satu event, satu kejadian yang membuat sampai orang-orang
itu sampai mencucurkan air mata, ya. Orang yang remuk, mungkin dia tadinya mengalami kekayaan, tetapi kemudian kekayaannya hilang dalam semalam. Itu ada kisahnya, itu Ayub. Orang yang tadi disayang oleh ayah, mendapatkan pujian, mendapatkan perlindungan, mendapatkan proteksi, tapi kemudian hilang semuanya. Itu adalah Yusuf, ya. Orang yang tadinya senang menggembala, lalu menang atas raksasa yang hebat, tapi kemudian dikejar-kejar, mau dibunuh oleh raja yang sedang bertata. Itu Daud, dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Paling tidak 3 kali Saul itu berusaha melemparkan tombak dalam jarak cukup dekat kepada Daud. Itu seharusnya langsung kena dan mati. Tapi Daud bisa diselamatkan dari event tersebut. Nah, dalam kisah dia dikejar-kejar sampai Daud pernah pura-pura gila, pura-pura bego, ya, waktu ditemukan oleh raja daripada musuh, daripada Israel. Wah, bukankah ini panglima dulu? Lawan kita ini. Wah, kok datang ke sini? Kita bunuh dia. Gitu ya. Tapi Daud itu pura-pura bego, beler-leler gitu ya. Lalu Raja Filistin itu bilang, buat apa ini orang gila? Ya, mungkin mirip saja. Bawa dia pergi, bawa dia pergi. Seperti pada itu betul Daud. Yang dulu pernah jadi panglima, begitu gagah, begitu hebat, begitu kuasa, tapi dia mengalami diremukkan oleh Tuhan. Ya, seseorang harus sampai mengalami pengalaman diremukkan oleh Tuhan, mengalami direndahkan oleh Tuhan. Baru kemudian Tuhan bisa membangun dia dari puing-puing dan kemudian mengarahkan dia ke tempat yang Tuhan mau, bukan yang orang tersebut mau. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, saya rasanya meyakini bahwa kita semua akan mengalami satu pengalaman suffering, satu pengalaman penderitaan di dalam konteksnya masing-masing, ya. Dan seluruh pengalaman itu bagi kita, jikalau betul itu datang daripada Tuhan, bukan hanya oleh kebodohan kita, maka itu akan membawa kita makin tinggi, escalate ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih mulia. Nah, saudara-saudara, saya berharap bahwa sejak masa muda kita boleh menjaga hidup kita baik-baik. Ya, jangan sampai kita kemudian diremukkan oleh apa? Direndahkan oleh apa? Oleh kebodohan kita sendiri. Karena kita salah mengambil keputusan, karena kita salah akan mendengarkan nasihat, akan berbagai hal yang kita tidak pahami, lalu kita terjun bebas. Banyak anak muda telah mengalami kesia-siaan. Nah, tetapi ada kabar baik. Apapun keadaan kita hari ini, segelap apapun keadaan kita, saya percaya salib terkutuk itu telah menjadi salib mulia saat Yesus Kristus sudah bangkit, sudah menang, dan sudah hidup bagi setiap kita. Sehingga ini adalah dasar bagi setiap kita anak muda untuk kita boleh berpegang. Ya, saya ditinggalkan ayah saya waktu saya usia 13 tahun. Ya, SMP, papa sudah meninggal. Saat itu saya belum percaya. Lalu mama saya meninggal waktu saya baru lulus SMA. Saat itu saya pun belum terlalu percaya. Saat mama saya meninggal, saya dalam proses untuk mengenal akan Kristus Tuhan. Nah, setelah akhirnya di masa-masa itu, ya, bulan-bulan itu, saya usia sekitar 19 rasanya. Setelah mama saya meninggal, saya sudah tidak ada orang tua, saya mulai tekadkan seumur hidup, saya mau ikut Tuhan Yesus sampai saya mati, begitu. Ya, inilah saya sudah 30 tahun lebih mengikut akan Tuhan Yesus. Saya pernah mengalami masa insecurity, ya, yang yang sangat gelap, dan di dalam kegelapan yang amat gelap itu, Tuhan bercahaya. Tuhan mengirimkan pertolongan yang sangat real. Nah, saudara-saudara, mari kita coba ya. Saya udah membuat outline. Di sini ada, saya pikir ada 3 rasanya, ya, 3 outline ini. Nanti katanya mau dibelah 2, ada break. Silakan nanti Pak Andri atau moderator kasih tahu ya. Baik, kalau di pertama harus stop dulu, ya. Ini saya bagi 3, penyebab insecurity, lalu gejala insecure, dan langkah-langkah mengatasi. Nah, yang pertama ya, penyebab insecurity dulu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa masa youth masih membawa akan pergumulan dari masa itu teenager. Oke, karena ini jaraknya dekat sekali. 12 ke 17, 18 ke 25. Nah, kita coba definisikan dulu apa penyebab daripada insecurity dari teenage, ya, para remaja, dan kemudian dibawa kepada youth. Oke.
Nah, saya mencatat di sini, nanti saudara yang mau tanya boleh ya. Jadi kalau ada kita setengah jam, siapa tahu ada yang saya kurang jelas, maka teman-teman pasti boleh ya bertanya apapun, silakan. Nah, yang pertama yang menyebabkan insecurity itu yang sangat besar adalah masalah pertama physical appearance, ya. Physical appearance. Nah, physical itu adalah fisik. Appearance penampilan. Wah, gitu ya. Nah, saya masih ingat dulu waktu saya remaja kayaknya tiap hari lihat cermin. Karena saya lihat kok kenapa hidung saya besar sekali. Betul ya. Masih besar hidung saya sekarang ya. Ya Pak Andri ya. Kalau Mancung zaman sedikit, Pak. Wah, teman saya dulu masih remaja, lebih-lebih saya ini kurus, tirus kan. Nah, ininya besar sekali. Jadi saya malu sekali. Kenapa saya melihat hidung saya kok besar gitu. Saya tiap hari tarik-tarik ya, seperti ini. Tapi tetap saja, gak lama balik lagi. Masih ke Korea mungkin, supaya lebih bagus physical appearance. Nah, tetapi ini adalah penyebab yang cukup signifikan di dalam kehidupan masa remaja, ya, di mana mereka banyak sekali menghabiskan waktunya di depan cermin. Melihat kenapa mata saya belok, kenapa mata saya tipis sekali, kenapa mulut saya kok tebal banget, kok mulut saya lebar banget, misalnya ya, kenapa rambut saya kurang banyak atau apapun. Sepertinya terlalu banyak dan selalu ada yang bisa itu dikritisi tentang penampilan fisik. Dan seringkali di dalam society, publik itu memberikan satu definisi tentang kecantikan, ya, tentang sesuatu yang bagus seperti apa, gitu. Nah, saat kita tidak seperti yang dinyatakan oleh publik tentang apa yang disebut cantik, apa yang disebut ganteng, maka kita merasa ada deviasi. Dan deviasi itu akhirnya membawa kita kepada rasa tidak nyaman, tidak aman. Kenapa saya tidak seperti orang itu? Kenapa saya tidak seperti idola ini atau itu? Banyak sekali ya. Kalau hari-hari ini saya lihat kiblatnya sedang lari ke Korea itu. Ya, mode-mode Korea itu yang sepertinya menjadi bintang etalase daripada kiblat kecantikan ataupun kegantengan. Nah, kalau mirip sama mereka, ya mungkin merasa aman. Ya, lumayan lah, gue mirip siapa gitu kan. Tapi kemudian kalau sangat jauh, ya, atau bahkan mendatangkan biasa dia di kelas di sekolah itu ada bully ya, oh dia itu siapa. Zaman saya dulu masih SMA ada istilah kutilang darah ya, kurus tinggi langsing dada rata. Zaman itu ya, itu disebut kutilang darah seperti itu. Waduh, yang dengarnya juga keki sebal tapi tidak berdaya. Begitu lihat benar juga ya, aku kok ceking seperti tiang listrik begitu kan. Coba makan banyak dan seterusnya untuk memperbaiki. Nah, saudara-saudara, ini hal pertama. Hal yang kedua adalah masalah akademik ataupun achievement ataupun kompetensi, ya. Nah, ini pasti masa-masa di mana saudara perlu pahami bahwa di usia 12 sejak kita remaja, kita bisa berpikir secara abstrak, ya. Secara abstrak. Sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya kita berpikir masih secara konkret atau secara real. Real itu adalah sesuatu itu harus ada sesuatu di depan kita baru kita paham. Tapi kalau abstrak itu tanpa sesuatu ada di depan kita, kita bisa bayangkan. Nah, di saat itu juga kita bisa membayangkan akan 5 tahun ke depan. Anak remaja bisa membayangkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia mau jadi apa, ya. Nah, makanya di masa inilah sangat penting apa yang disebut sebagai pergumulan tentang identity, oke, akan identitas. Nah, identitas yang terbaik adalah jikalau kemudian kita menemukannya dan kita mulai achieve ya. Misalnya Tuhan Yesus Kristus, saya pakai contoh ini, bahwa pada saat usia 12 tahun, waktu dia menghilang dari pelindungan papa mamanya ya, waduh, sampai papa mamanya balik lagi ke Yerusalem, lalu, anakku, kenapa kamu ada di sini, gitu kan? Loh, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Hahaha, gitu ya. Nah, jadi identity daripada Tuhan Yesus itu sudah terbentuk. Dia adalah anak Bapaknya. Dan dia berada di rumah Bapaknya. Dan 18 tahun kemudian, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan yang kita harus betul-betul bisa selesaikan ya, saudara bisa catat yaitu masalah identity, dan ini sangat terkait dengan academic, achievement dan kompetensi. Artinya
kita tahu misalnya di Indonesia penekanan sangat tinggi, kuat terhadap hal-hal yang sifatnya hitung-menghitung, ya, matematika misalnya gitu ya. Nah kalau kita merasa matematika kita jelek gitu, kita bisa akhirnya insecure, ya, merasa rendah diri, merasa gelisah. Tapi siapa tahu, memang kita tidak kuat di dalam matematika, ya kan? Nah kayak seperti orang seperti saya lemah di matematika. Jadi dari sejak SD kalau itu matematika pasti pikiran saya kusut, melintir gitu kan. Nah, sampai SMP tidak selesai masalah tersebut. Sampai akhirnya saya waktu SMP itu ya sekolahnya sih nggak terlalu bagus, tapi akhirnya saya bolehlah mempertahankan di rata-rata saja. Nah, begitu masuk SMA itu bagus. SMA Kristen Ketapang di Jakarta itu termasuk yang bagus ya. Saat itu saudara-saudara swasta. Nah, saya mulai kedodoran. Saya pernah dipanggil guru kimia misalnya. Ya, Kuifa, kalau kamu nilai kayak gini terus, kamu bisa nggak naik loh. Waduh, saya mulai insecure. Hah, kagak naik? Aduh, udah papa meninggal, nggak ada. Betul ya? Kan saya dari SMP udah ada papa. Ini kalau nggak naik ini bagaimana? Aduh, gimana? Ah, mulai stres. Nah, akhirnya apa langkah yang saya ambil? Itu adalah saya mengambil langkah untuk ngeles. Ya, nah begitu ngeles, puji Tuhan, saya ternyata bukan orang yang bodoh ya. Cuman saya kurang, kalau diajar tuh perlu agak spesifik begitu. Nah, begitu diajar oleh guru les, oh ternyata saya menang semua sudah. Fisika saya menang ya, tadinya nilainya 5, 6 gitu kan. Sudah bisa 8, 7,5 bisa. Matematika saya pernah harusnya dapat nilai 9,5. Cuman gurunya nggak percaya. Masa sih anak bodoh ini tiba-tiba bisa bagus? Dikasih saya cuma 8 gitu. Tapi saya protes. Saya bilang, Ibu, ini kan saya betul. Saya lihat tuh papernya, kertasnya teman saya. Mirip-mirip kok. Ibu benarkan dia kenapa saya disalahkan. Nah, seperti gitu. Karena dia tidak percaya bahwa saya bisa. Nah, tetapi menuju kepada kesini ya saat kuliah, saya tahu saya juga salah jurusan saat itu. Saya ambil S1 akuntansi. Salah jurusan karena hampir semua rata-rata zaman itu orang kuliahnya akuntansi. Jadi ikut-ikutan. Jadi saya juga belum bertemu dengan what is my identity, ya. Nah, sehingga saya tidak perform. Nah, tetapi walaupun demikian saya lulus. Saya sarjana ekonomi akuntansi, lalu saya bekerja di kantor akuntan publik internasional, saya perform. Saya bisa berkompetisi dengan yang lain. Tetapi I'm not satisfied, ya, tidak puas. Jadi saya merasa unfulfilled. Saya merasa passion saya tidak di sana. Jadi kalau saya membayangkan akan seumur hidup saya jadi accountant, rasanya hidupku gelap. Gitu. Nah, saat itu saya mulai membaca buku-buku tentang apa temperamen, apa karakter yang cocok, dan apa pekerjaannya. Nah, saya menemukan diri saya seorang sanguin. Jadi sanguin itu atau flematik, kolerik, ataupun melankolik adalah sesuatu kita sebut itu temperamen. Ya. Dan temperamen itu dasar. Yang akhirnya bisa ujungnya itu juga ditemukan pekerjaannya apa. Nah, orang sanguin kayak saya nggak cocok jadi akuntan. Karena orang sanguin seperti saya harus bertemu banyak orang. Nah, orang flekmatik cocok itu jadi akuntan. Karena tidak senang ketemu orang, senang di belakang meja. Seperti itu yang saya temukan. Nah, sehingga di dalam masalah, saya tadi sudah katakan ya teman-teman, kalau kita tidak selesaikan di masa remaja, maka masalah ini bisa terus tembus ke masa youth. Bahkan saya menemukan loh, ini serius, orang sudah menikah masih bingung, dia kerjanya masih pindah-pindah. Ya, orang sudah menikah. Padahal begitu punya anak 1, biaya sudah tambah, ya. Punya anak 2, biaya tambah lagi, ya dong. Nah, anak 3, saya anaknya 3, teman-teman. Ya, itu semua expense semua. Kita harus kuat di dalam identitas kita. Dan dalam identitas tersebut kita achieve something. Pencapaian itu harus diakui oleh publik, oleh society, oleh masyarakat. Bahkan orang-orang bisa diakui oleh negara, bahkan oleh dunia. Nah, tetapi tidak mungkin orang mencapai titik tertinggi kalau identitasnya tidak jelas. Dan identitas selalu berkaitan dengan apa yang dia kerjakan dalam hidup ini. Ada pengacara, ada petani, ada pedagang, ada hamba Tuhan seperti saya, ada orang-orang yang menjadi psikolog. Nah, saudara, di masa pandemi seperti ini, betul-betul menguji siapa identitas kita. Dan identitas itu pekerjaan apa? Jikalau betul identitasnya di dalam apa yang Tuhan panggil, dia betul-betul hamba Tuhan, bukan pura-pura jadi hamba Tuhan. Ya, dia betul-betul pedagang, bukan pura-pura jadi pedagang. Dia betul-betul pengacara, bukan pura-pura jadi pengacara.
Dia betul-betul seorang marketing, bukan pura-pura menjual barang. Maka di masa pandemi ini pasti menang. Pasti menang. Karena seluruh krisis hanya memunculkan keaslian dia. Betul, saya adalah seorang, nah kayak gitu. Nah tapi kalau dia tidak jelas, masa ini masa paling insecure. Masa paling insecure. Karena dia tidak bisa maksimal. Dia sudah dikalahkan oleh orang-orang lain yang lebih perform. Orang-orang lain yang lebih berkompetensi. Nah saudara-saudara ini penting. Ya, saya titip pesan bahwa saudara harus sebelum usia youth ini lewat, saudara harus menemukan what is your identity. Dan identity itu betul-betul bisa menghancurkan insecurity. Saat saudara misalnya, saudara, sorry ya, kalau kita bekerja, kita berprestasi, bisa ada orang fitnah. Begitu fitnah, tetap kalau bosnya percaya, kita bisa dipecat. Tapi kalau identity kita kuat, memang saya seorang marketing. Wah, memang saya seorang IT. Memang saya seorang akuntan. Kita tidak pernah takut. Hah? Kamu pecat saya? Rugi. Saya pasti dapat tempat lebih baik. Tapi kalau kita tidak jelas, sorry. Apalagi sudah masuk menikah. Tambah insecure kalau tidak jelas. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, itu adalah peer group. Peer group itu bisa memberikan insecurity yang sangat tinggi. Bagi youth, juga sebelumnya itu bagi teenager. Ya. Maksudnya apa? Peer group. Peer group itu adalah suatu kalangan yang dekat. Teman dekat. Peer. Ya, teman dekat. Nah, basically kita itu pasti terhubung ataupun berada di dalam komunitas tertentu. Kalau di anak teen, pasti dia ada peer group-nya anak SMA. Kalau dia youth, paling tidak pasti peer group-nya itu teman kampus, kan begitu. Nah, seringkali kita begitu pindah sekolah, ya, atau kita nanti pindah masuk ke kampus yang baru, insecurity itu pasti muncul. Ya, pasti muncul. Nah, atau saudara pindah gereja, misalnya. Di gereja yang baru, insecurity itu pasti muncul. Rasa tidak aman, rasa ingin diterima. Nah, kalau itu grup adalah grup yang positif, maka di grup tersebut mendorong kamu supaya diterima di dalam grup ini, kamu juga harus melakukan hal-hal positif seperti mereka lakukan. Nah, tapi kalau grup ini negatif, ngegele, narkoba, ya, ngelemparin batu ke kereta api yang lewat, ada tuh grup kayak begini di Indonesia ya. Dan kamu merasa ingin diterima di grup seperti ini, waduh, itu berarti yang didorong, dimotivasi adalah hal-hal yang buruk. Nah, saudara-saudara, kita pasti memiliki paling tidak adanya komunitas di mana kita dididik. Itu sekolahan atau kampus. Tetapi, komunitas yang Tuhan Yesus bangun, itu tidak pernah kita bisa boleh tinggalkan. Itu saya sejak bertobat usia 19 itu, saya langsung masuk ke pemuda Gereja Kristus di Ketapang. Nah, di pemuda tersebut, ya ini malam minggu ya. Ya, ini malam minggu. Saya dulu waktu masih pemuda, malam minggu selalu ke gereja. Ada kelompok tumbuh bersama. Ya, itu masa muda saya. Malam minggu, nah, bukan wakuncar ya, tapi di gereja. Tapi akhirnya saya ketemu pacar saya di gereja. Saya KTB dengan kelompok yang cowok, dia KTB dengan kelompok yang cewek. Nah, pulang pandang-pandangan. Jadi sambil menyelam, minum air plus kelelep ya, teman-teman. Jadi artinya kalau ke gereja juga lihat-lihat. Siapa tahu jantung hatimu ada di GKT Hosana. Puji Tuhan, haleluya. Ada amin? Ini ada yang amin nggak ya? Emang nggak bisa ngomong amin, semuanya di mute ya. Nah, oke. Jadi penyebab insecurity saya sudah petakan tadi ya. Physical appearance, oke, academic, achievement, kompetensi atau dan peer group dari teen atau youth. Nah, secara cepat, saudara, saya masuk ke young adulthood. Maka di young adulthood ada dua hal yang bisa menstimulir akan insecurity kita di dalam bentuk eksistensial ya. Eksistensial itu artinya bukan sesuatu yang sementara ya, tetapi sesuatu yang terus-menerus atau dia menetap atau bahkan dia permanen. Nah, ini kita tidak mau. Nah, sekali lagi, makanya harus kita menangkan. Oke? Nah, di dalam young adulthood itu maka ada dua hal yang betul-betul saudara harus menangkan. Yang pertama romance. Romance itu artinya isunya adalah saudara pasti nanti akan jatuh cinta. Atau saudara sudah jatuh cinta sekarang. Sudahlah, kalau lihat muka-muka kalian ini ya, katanya sudah muka penuh cinta ya. Nah, cuman mungkin tidak bisa mengungkapkan. Oke? Nah, kalian harus menangkan. Jangan sampai kalian kepengen, misalnya yang cowok naksir cewek ditolak ya, naksir lagi ditolak lagi, naksir ketiga ditolak, lama-lama insecure kamu. Jangan begitu dong, ya nggak?
kayak Koko Fafa dong, ya, tidak boleh ditolak. Ya, jadi artinya seluruh strategi, seluruh battleground kita menangkan dulu supaya kita boleh mengalami kemenangan. Nah, hal ini menjadi satu pergumulan, ya. Ada insecure, oh, yang lain kok sudah punya pacar, ya. Kok saya ini kok belum, misalnya. Nah, itu seringkali kita suka denial. Ya, kalau saya mah belum lah, saya masih fokus belajar. Seilah, bilang aja nggak ada yang mau sama lu, gitu kan. Nah, saya masih fokus bekerja. Wah, macam-macam alasan bisa dibilang ya. Nah, saudara-saudara, kita boleh denial di hadapan manusia. Silakan, nggak masalah bagi saya. Tetapi jangan denial di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Sama seperti yang saya katakan di awal, Yesaya 57 ayat 15, bahwa jikalau masalah ini menjadi sesuatu yang menggelisahkan. Ya, kenapa adik-adik saya banyak yang telepon, cowok-cowok, saya kok nggak ada yang telepon, insecure loh. Mungkin, bisa jadi. Itu seperti Rahel dan Lea. Dikatakan bahwa Rahel itu tampaknya itu manis, ya, menyenangkan. Tapi kalau Lea, dia seperti lesu. Ya, entah bagaimana secara fisik ini Alkitab itu, kalau kita ketemu mereka di masa sekarang, ya. Tapi Alkitab itu menceritakan secara physical appearance, yang bungsu itu lebih bersinar. Nah, yang sulung ini kelihatan seperti lesu, seperti tidak ada cahaya begitu. Sehingga Yakub ya tidak terlalu tertarik kepada yang sulung, seperti itu kan. Nah, jadi di masa-masa ini saudara bisa datang kepada Tuhan dan nyatakan secara jujur, ya. Dan Tuhan adalah sahabat kita di masa yang kita paling insecure. Nah, yang kedua tadi saya sudah sebut sebenarnya, ini adalah masalah calling. Jadi soal pekerjaan tadi, identitas itu adalah calling. Karena saya sudah sampaikan tadi, saya tidak ulang ya. Jadi ini harus diselesaikan. Jadi sejak nanti saudara paling late, sebenarnya di SMA, saudara jangan sampai salah jurusan saat masuk kuliah. Jangan. Kalau terjadi, 4 tahun itu akan sangat menyebalkan. Ya, seperti yang saya alami dulu, sangat menyebalkan. Kuliah setengah mati, begitu ya. Nah, tetapi kalau di SMA kalian jurusannya sudah tepat, 4 tahun itu menjadi 4 tahun masa paling menyenangkan. Ya, kalian merasa di atas awan. Jangan lupa aja mendarat di bumi ya. Dan hari itu berlalu secepat cahaya. Toto 4 tahun sudah lewat, toto sudah wisuda. Ya, karena kalian senang, kalian happy. Oke? Dan kuliah itu pasti berhubungan dengan calling, dengan pekerjaan, vocation. Oke, vocation. Jadi jangan sampai nanti kuliahnya S1 akuntansi kayak saya, toto melipir jadi hamba Tuhan. Ngaco banget. Nah, jadi saya percaya di situ ada panggilan Tuhan juga, tetapi panggilan Tuhan juga ada pemetaan terhadap DNA kita. Ya, jadi dia tidak memanggil sesuatu yang begitu berbeda jauh. Artinya waktu Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan, karakter hamba Tuhan harus bisa sosialisasi, ya, ketemu orang, ya. Artinya dalam Sangwin saya itu ada support terhadap panggilan tersebut. Sebagai hamba Tuhan juga itu harus misalnya kita bisa ekspresi, ya, bisa ekspresif gitu saat menyampaikan firman Tuhan. Misalnya itu ada pada karakter pada Sangwin, ada pada kolerik ada, ya. Nah, sehingga itu mendukung. Nah, sehingga saya melihat oke. Secara mungkin in eternity memang panggilan saya adalah hamba Tuhan. Cuman sayanya karena tidak dibimbing. Sayanya tidak dibimbing, maka sayanya melenceng, ya. Kemana dulu gitu. Baru akhirnya kembali. Nah, yang dari teen youth, lalu yang adulthood, romance calling. Nah, yang ketiga itu adulthood, ya, adulthood. Nah, kalau adulthood itu sudah dewasa kita sebut. Maka yang mendatangkan insecurity sangat tinggi itu adalah marriage and family. Oke, itu nomor 1. Yang kedua adalah finance. Ya, saudara boleh catat hal ini ya. Dan saudara harus anticipate. Anticipate ini harus sangat very strong dari hari ini. Artinya, berbicara soal marriage atau family, maka kalian harus nanti sekarang ini mencari adalah yang seiman dan sepadan. Itu harus di romance ini, ya. Karena di masa marriage itu, masa sampai maut memisahkan itu adalah puluhan tahun. Di masa itu paling banyak air mata. Di masa itu paling banyak lembah kekelaman. Di masa itu paling banyak padang gurun yang kering. Iya. Dan saya sudah 21 tahun menikah, saya mengalami hal ini. Bagi saya, teman-teman ya, masa saya paling bahagia itu mungkin saat saya teen, ya, saat saya youth, ya. Ya, memang orang tua saya saat itu sudah tunggal, tapi saya tidak merasakan satu beban.
Setelah saya kemudian memasuki usia di atas 30 tahun. Wah, di atas 30 tahun itu bebannya luar biasa. Very, itu pressure-nya ya, luar biasa. Banyak orang kalau nggak kuat, dia sampai stres, sampai depresi, sampai makan obat. Ya, saya pernah kunjungan ke satu tempat dokter, di mana dokter itu adalah seorang psikiater. Ada orang suami depresi, sudah 6 tahun makan obat, nggak sembuh. Ya, teman-teman ya, kasihan ya. Ada yang 9 tahun, ada yang 15 tahun. Pandangannya kosong. Nah, kalau keluarga sampai kayak gitu, kenapa? Ya, pasti ada precipitating factors. Ada precipitating factor, faktor pencetus. Mungkin dia ditipu. Ya, mungkin dia ditipu. Sehingga uangnya habis, lalu dia patah arang, lalu pikirannya kacau, sampai akhirnya masuk ke stage yang disebut depression itu. Dan sampai akhirnya harus dirawat psikiater, harus makan obat. Kasihan sekali ya, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu, kita supaya tidak sampai lari ke sana, sekarang ini, ya, masalah vocation, calling, kalian harus tetapkan. Saya adalah seorang apa? Nah, itu pasti menang sepanjang masa. Dan saya menikah dengan siapa? Karena suami istri bersatu dan sepakat bisa mendatangkan Tuhan dalam perjalanan pernikahan. Nah, di dalam Stronger Married online class yang saya buka di masa pandemik 1 Mei tahun lalu, sekarang sudah ada 100 pasutri di berbagai kota alumninya. Dari Sabang sampai Merauke, ini karena pakai Zoom ya, dan sudah ada 20 angkatan. Maka saya menemukan berbagai air mata, kesulitan, insecurity, stres, depresi, konflik yang dibuat oleh suami dan istri. Ya, yang dibuat oleh suami dan istri. Dan berdampak akhirnya kepada anak-anak. Ya, anak-anak stres di rumah. Aduh, sebel. Nah, saudara-saudara, itu yang disebut sebagai adulthood ya. Jadi marriage and family saya jadikan satu. Nah, yang kedua itu finance. Finance bukan kita jangan khawatir. Uang itu datang. Ya, uang itu datang karena dari kokohnya identitas, dan dari kokohnya identitas maka muncul kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan itu muncul dari identitas tersebut. Maka orang pasti cari. Ya, orang pasti cari dokter terbaik. Orang pasti cari tukang cukur yang terbaik, ya. Orang pasti cari yang fashion, yang jago, yang terbaik. Orang pasti cari semua yang terbaik. Nah, yang terbaik lahir dari identitas kita. Bahwa memang kita diikhtiarkan oleh Tuhan untuk melakukan hal tersebut sepanjang hidup kita di muka bumi. Ini sesuai dengan mandat budaya, taklukkanlah bumi. Kuasailah itu. Jadi kita harus menguasai dan menaklukkannya sesuai dengan identitas kita. Nah, saya sudah selesai dengan penyebab insecurity, maka yang berikutnya adalah gejala insecure. Nah, gejala insecure yang paling awal itu pasti anxiety ataupun kegelisahan. Nah, anxiety itu pasti bisa ringan dan bisa berat. Ya, kalau kita sebut ringan, artinya anxiety atau kecemasan itu mungkin sesuatu yang sangat baik juga untuk menjadi satu defense mechanism kita, suatu bentuk proteksi kita saat kita memasuki wilayah yang unknown. Ya, wilayah yang unknown, oke? Suatu wilayah ataupun keadaan, situasi yang kita tidak pahami, kita tidak ketahui, maka kita boleh gelisah, kita bisa keringetan ya teman-teman ya, kita jantungnya deg-degan gitu kan. Nah itu alert. Pak, suaranya hilang, Pak. Ini muncul lagi ya. Sudah muncul lagi. Sudah, Pak. Ini komputer, ini sorry ya, baru beli ini. Jadi nanti saya suruh anak saya cek. Muncul kayak gini, nyebelin. Kalau pakai yang lama nggak kayak begini. Ya, udah. Lanjut ya. Nah, oh ya, tadi saya ngomong apa? Gelisah ya. Anxiety itu kalau dalam keadaan yang ringan, dan itu berarti normal kan? Ringan, normal. Karena itu kan satu bentuk defense mechanism saat saudara mengalami hal-hal yang saudara tidak pahami, gitu loh. Dan itu bisa jadi mengerikan. Nah, maka tubuh kita berespon secara kuat, ya entah melarikan diri, ya kan? Entah kemudian kita menjauh, entah kita melakukan apapun. Nah, itu kan bagus.
Nah, tetapi ada yang abnormal. Abnormal adalah sesuatu hal di mana tidak ada sesuatu hal yang kalian harus takutkan, tidak ada sesuatu hal yang harus kalian khawatirkan, tetapi gelisah gitu. Gelisah. Ya, loh, kenapa ya? Nggak bisa didefinisikan. Tiba-tiba ya gelisah aja. Nah, oke. Nah, namanya ini krisis yang telah menciptakan kegelisahan yang permanen. Maka untuk menyelesaikan hal seperti ini, kalian harus counseling, ya. Kalau sampai ini mengganggu fungsi daripada hidup kalian. Misalnya, kalian student, tapi karena kegelisahan, nggak bisa tidur, apalah terjadi berbagai itunya simptom-simptomnya, dan kemudian nilai itu mulai turun, atau kalian bekerja, performance itu mulai turun, harus di break, ya. Nah, break bagi saya itu di stop, terjadi terobosan, salah satunya ya melalui counseling, itu harus. Nah, saya juga pernah ya, teman-teman, saya kan ditinggalkan oleh papa waktu saya satu SMP itu. Maka begini, teman-teman. Masuk ke tanya jawab. Oke. Nah, nanti saya bercerita tentang pendeta Paul Gunadi yang ketemu saya, kalau saya tidak salah ya, terakhir ya. Betul nggak sih, teman-teman? Masih ingat nggak tadi? Itu sudah rasanya nggak jelas, Pak, sebelum masuk Paul Gunadi. Oh, oke. Sudah tidak jelas. Sebentar, saya colok lagi. Nah, coba. Kalau ini suara lebih bagus nggak? Lebih bagus, Pak. Oke. Kalau ini pakai headset ya. Oke. Nah, jadi begini. Saya juga mengalami insecurity ya, yang ditandai dengan kegelisahan, anxiety. Nah, lalu saya itu akhirnya waktu saya sudah masuk sekolah STT Reform, berarti saya sudah usia berapa ya? 26 ya. 26 begitu, 27. Nah, saya mengenali akan diri saya bahwa saya suka mengalami satu kegelisahan. Nah, saya ketemu Pendeta Paul, maka dia bertanya, kapan saya ditinggalkan orang tua? Lalu, oh iya, memang saya ditinggalkan orang tua usia 13 dan 18 begitu kan. Nah, Pak Paul saat itu berkata bahwa memang kalau pada orang-orang yang kehilangan orang tua sejak masa muda, itu suka mengalami insecurity ya. Yang mengalami kegelisahan, bisa stres, bahkan bisa ke arah depresi begitu. Oh, oke, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana saya bisa mengatasi hal ini? Maka saat itu Pendeta Paul menyatakan, ya, kalau saat kamu nanti mengalami kegelisahan, langsung coba pikirkan apa penyebab kegelisahan itu saat itu. Nah, gitu. Jadi perasaan bisa hadir ya, perasaan itu bisa hadir dan itu bisa melumpuhkan. Artinya kita tiba-tiba jadi sendu, jadi sedih, kita tiba-tiba kehilangan gairah, pesimis gitu. Nah, jadi saat kejadian itu muncul lagi, saya ingat apa yang Pak Paul pesan. Saya harus coba deteksi penyebab. Nah, saat itu kemudian saya coba deteksi. Apakah saya kekurangan uang misalnya? Ya, jadi didefinisikan ya secara rasio. Ah, tidak tuh. Aku tidak ada masalah kekurangan uang gitu. Apakah saat itu nilai-nilaiku di kampus lagi jelek misalnya? Ah, tidak tuh. Nilaiku baik-baik saja. Apakah saat itu aku lagi ada musuh? Misalnya baru ribut sama siapa gitu. Ah, tidak tuh. Nggak ada ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi satu demi satu dicoba di clarity namanya ya, didefinisikan. Nah, tidak ada. Nah, artinya kalau tidak ada, maka itu adalah sesuatu perasaan yang muncul dari masa lalu. Ya kan? Karena masa lalu pernah mengalami sesuatu yang unknown. Saya waktu itu mungkin masih kecil dan saya tidak bisa atasi. Dan perasaan itu muncul begitu saja. Nah, beranjak saya dewasa, ternyata perasaan ini masih mengikuti. Nah, tetapi
dalam keadaan saya dewasa, tentu kan saya lebih mumpuni, saya lebih cakap, saya lebih mahir, saya lebih bisa mengatasi keadaan kan. Nah, tapi perasaannya tetap muncul gitu ya, teman-teman bisa pahami ya. Nah, saat itu akhirnya saya kan harus mendefinisikan. Nah, setelah itu semua saya definisikan dan tidak ada alasan, no reason at all untuk saya harus gelisah atau merasa tidak nyaman, ya sudah. Dengan kekuatan pikiran, menenangkan perasaan. Hai jiwaku, jangan gelisah. Tidak ada sesuatu yang harus kamu takutkan. Kamu tidak sakit, kamu tidak sedang bokeh, kamu tidak sedang konflik dan apapun. Ya, bersukacitalah, ya kan? Merasa nyamanlah, merasa senanglah. Nah, seperti itu. Itu yang pernah saya alami di dalam masa-masa kemudian saya mencoba mengatasi kegelisahan masa lalu. Nah, tetapi sekarang, kalau berbicara sekarang, saya sekarang usia sudah 49, memasuki akan umur 50 ya, tahun depan ini. Saya memiliki tanggungan, tanggung jawab, seorang istri dan 3 anak. Anak saya yang pertama ini sudah kuliah, ya, diambil psikologi di Maranatha, sudah semester 3. Seorang cowok. Ada gangguan lagi Pak, suaranya hilang. Nah, ada sudah. Ya, muncul lagi ya. Oke, Yep. ini saya baru pakai kali ini laptop ini. Nah, kelihatannya nanti anak saya harus menolong saya karena muncul beberapa kali. Sorry ya, teman-teman. Nah, sekarang ini saya tadi lagi cerita tentang anak ya. Anak saya yang kedua sekarang sudah SMK, diambil sekolah tata boga, cewek, Joylin namanya. Yang ketiga kelas 2 SMP naik ke 3, kelas 3 SMP. Nah, pastinya di masa pandemik seperti ini, kita semua satu penjuru bumi ya. 4 penjuru mata angin, rasanya mengalami apa yang disebut sebagai kegelisahan, insecurity. Akhir-akhir ini gelombang kedua ini luar biasa loh. Di STT Reform itu ada WhatsApp group, oke. Waduh, kayaknya hampir tiap hari ada aja. Ada yang sakit, kena COVID, ada yang meninggal, papanya, mamanya. Aduh, kita bacanya juga capek ya. Dan ini bertubi-tubi, teman-teman. Nah, kalau kita tidak bisa atasi dengan suatu strategi yang mumpuni, kita bisa-bisa masuk kepada stres, kepada depresi yang berkepanjangan. Hati-hati. Maka langkah-langkah yang saya pakai saat ini, itu adalah yang pertama adalah intimacy with God. Ya, intimacy with God. Intimacy with God adalah keintiman dengan Tuhan. Nah, keintiman dengan Tuhan yang saya jalankan itu ada satu metodologi. Yang pertama, membaca Alkitab secara flowing dan berurutan. Nah, flowing artinya kita tidak paksakan sehari harus berapa ayat, harus berapa pasal, kita tidak paksakan. Flowing artinya di hari pagi itu kita baca, ya mungkin hanya 1 pasal, silahkan. Yang penting kita bacanya tenang, santai, lalu kita mencoba menghayati kata-katanya dan mengertinya. Jadi tidak ada paksaan, misalnya sehari mesti 1 pasal, sehari mesti 2 pasal, tidak. Ya, jadi bisa cuma 2 ayat bisa. Jikalau ayat pagi itu sangat menarik. Nah, kalau menarik saya biasa googling, oh kenapa ini ayat bicara seperti ini, seperti gitu, ya itu flowing. Nah, berurutan artinya saya tidak loncat-loncat. Saya tidak hari ini baca Matius, besok baca Maleakhi, nanti lusa baca Kejadian, tidak. Tidak seperti itu, tapi coba berurutan. Karena kita mengimani akan reveal truth. Reveal truth itu adalah firman Tuhan adalah dari kitab Kejadian sampai Wahyu, seluruhnya firman. Maka kita harus mencari satu metodologi di mana kita bisa dalam satu waktu menyelesaikannya. Nah, kalau kita loncat-loncat, kita cenderung mencari ayat yang populer ataupun bagian cerita yang Pak Quiva. Ini beliau nge-freeze ya. Kita break dulu ya sebentar ya sambil nunggu beliau. Dia mau ke
Kamar kecil boleh ya. Sekarang sudah masuk lagi ya? Oke. Sudah Lagi masuk ya saya ya? sudah Ya, ini rupanya ruang Maha Kudus ini. Berat sekali ini. Sebentar saya besarkan layar dulu. Nah, sudah masuk. Puji Tuhan. Nah, saya lanjut ya. Jadi, kalau berurutan, oke, berurutan artinya sekali lagi kita sukai. Atau kitab yang kita tidak sukai, kita juga harus melatih diri kita untuk membacanya. Ya, kenapa? Kenapa? Karena hidup tidak selalu berpihak pada kita. Ada kalanya hidup juga kita tidak suka, kita harus lalui. Betul ya? Nah, sehingga dalam membaca Alkitab juga kita latih diri kita. Nah, bagian-bagian seperti imamat itu sangat sulit. Jangan diloncat. Nah, bagian-bagian perjanjian lama. Banyak juga yang sukar. Tidak usah kita loncat. Kita nikmati saja. Kita syukuri. Tuhan, walaupun saya tidak mengerti, tapi saya sedang melatih kesetiaan saya kepada Tuhan untuk membaca kitab suci. Nah, ini hal yang pertama yang saya lakukan untuk mengatasi insecurity di masa pandemik ini. Tetapi ini tidak sendirian. Ini saya ikat. Saya lanjut ya. Nah, ini saya ikat kepada worship. Nah, worship itu adalah bukan saya menyanyi ya. Kalau saya nyanyi suara saya fals, teman-teman. Nanti di rumah pada kabur semua ya. Nah, worship itu artinya saya memutar pujian. Oke. Dan kemudian saya dengarkan dan saya hayati lirik-liriknya. Nah, saya biasa putar itu dari YouTube dan dengar dari handphone. Nah, worship bagi saya dia memiliki suatu dia sebagai satu sarana yang memiliki kekuatan setara dengan doa dan puasa. Ya, contohnya itu ada, yaitu di kisah Raja Yosafat. Misalnya saudara buka dari 2 Tawarikh 20, Yosafat saat ada 3 pasukan sedang menyerang. Nah, 3 pasukan menyerang akan kerajaan Yosafat ini. Hitungan jam saja dia sudah akan melihat di depan matanya. Sorry, istri bisa diperkosa, anak bisa dipenggal, dibunuh. Ya, karena 3 pasukan ini sedang merangsek masuk. Maka kemudian dia mencari pertolongan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Dan Nabi berkata apa? Worship. Nah, kemudian mereka membuat barisan, di mana barisan paling depan itu menyanyi, memuji Tuhan. Nah, itu makanya disebut lembah pujian. Nah, saat mereka memuji Tuhan, dan mereka dari atas benteng melihat pasukan mendekat. Tiba-tiba pasukan jatuh. Tat, begitu. Rupanya Tuhan membuat penghadangan. Penghadangan sehingga nggak bisa maju lagi. Mereka melihat dari atas benteng. Di sini tetap worship. Di sana Tuhan bekerja. Mereka saling membunuh. Dan setelah selesai itu semua, mereka menjarah 4 hari. 4 hari berjarah barang-barang mereka. Ya, tidak selesai-selesai. Nah, itu worship. Di Perjanjian Baru juga ada kisah saat para rasul itu di penjara. Mereka worship, ya, menyanyi, memuji Tuhan. Dan kemudian terjadi breakthrough. Ya, rantai dipatahkan. Itu tembok runtuh dan pintu terbuka, mereka bebas. Nah, saya merindukan teman-teman bisa di dalam private life ya. Saya ada private tadi, saya lagi di WC, saya putar lagu di YouTube. Ada satu lagu Anything Can Happen dari Jesus Culture ya. Lagunya itu bagus sekali. Ya, saya juga suka dengar lagu dari misalnya Hillsong, ada lagu-lagu yang baik juga dari Elevation, dari Battle. Memang lagu-lagu ini semua lagu-lagu battle, lagu peperangan ya. Artinya di awal liriknya itu berkata tentang ketidakpastian, tentang kegelisahan, tentang ketakutan. Tetapi masuk ke liriknya langsung menyatakan kemenangan. Nah, seperti itu. Ya, lagu-lagu saat ini lebih kepada satu bentuk pergumulan, di mana dalam ayat-ayatnya, lirik-liriknya itu saya bisa melihat ada pergumulan dan mengalami kemenangan. Nah, jadi membaca kitab suci, worship, dan yang ya, jadi secara aktif, yang ketiga di sini adalah apa? Di sini adalah
menghancurkan dosa dan kelemahan. Nah, in the name of Jesus. Oke. Nah, ini yang saya pakai. Nah, untuk menghancurkan dosa dan kelemahan, kita perlu punya kecakapan self-reflection. Kita harus bisa mendefinisikan apa sih kelemahan saya, apa sih dosa-dosa saya. Karena seluruh dosa membuat kita terpisah daripada Tuhan. Dan kita kalau betul bisa mengatasi dosa ini, ya, mengalami kemenangan dengan menghancurkan dosa in the name of Jesus. Tapi sebelumnya betul-betul mendefinisikan what is your sin. Apa dosamu? Apa kelemahanmu? Nah, saat Tuhan datang memberikan pertolongan, ya, saya bisa katakan kita tidak mungkin lagi mengalami insecure, ya, tidak mungkin lagi mengalami anxiety ataupun kegelisahan, karena jikalau Tuhan di pihak kita, siapa yang kita takuti pada hari ini? Nah, kira-kira itu saja sharing saya, teman-teman, tentang insecurity. Pastinya jikalau ada yang mau bertanya, silakan. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya secara live atau lewat chat juga boleh ya, kolom chat. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau belum ada, kita bincang santai dulu, Pak Viva. Biasa harus dipancing dulu. Ini biasa anak muda itu, Pak, ada pergumulan, Pak, ketika menjalin hubungan, Pak. Biasanya mereka takut itu karena finance tadi itu, Pak. Sejauh mana itu penting, Pak, untuk dipersiapkan untuk masuk ke jenjang pernikahan, Pak? Menurut Pak Viva. Ya, menurut saya sangat penting. Karena bagi saya itu bagian juga daripada maturity, bagian dari kematangan, Pak. Jadi kematangan itu bergerak dari dependent. Dependent itu kan kita bergantung kepada papa mama, ya, betul ya teman-teman ya. Nah, kita bergerak ke independent. Independent itu artinya mandiri. Jadi kalau kita sebut mandiri, secara umum waktu saudara masuk ke wilayah studi, sudah kuliah, itu mulai mandiri. Kalau SMA kadang masih susah tuh, masih dibangunin, masih suka disuruh makan, ya, dan seterusnya ya kalau SMA. Tapi aneh sekali begitu masuk ke wilayah saudara masuk ke kuliah, itu sudah youth, tercipta sesuatu alert system. Saudara bisa pasang alarm sendiri, saudara udah nggak perlu dikontrol apapun. Itu melatih kemandirian. Oke. Nah, dengan berjalannya waktu, oke, jika saudara betul kuliahnya tepat sesuai dengan your passion, ya, your talent, oke, maka ini 4 tahun, saudara, bahkan sebelum 4 tahun, sorry to say, sebelum 4 tahun loh, saudara sudah bisa menghasilkan sejumlah keuangan. Kalau tepat kuliahnya. Tapi kalau kuliahnya tidak tepat, mungkin saudara mengalami kebingungan. Ini itu ya, ada orang udah lulus S1 yang A, kuliah lagi yang B. Gila betul, ngabisin. Lalu ditanya, kenapa begitu? Ya karena yang dulu saya nggak suka. Dulu disuruh papa. Sekarang saya mau kuliah lagi sendiri. Seperti itu, berarti dia tidak matang, tidak mature secara ekonomik. Nah, kecuali kuliahnya yang kedua ini dia bisa bayar sendiri, ya silakan. Tapi jelas, yang lain sudah bekerja, ya sudah berkarir, oke. Mulai dari staff, nah, kemudian asisten manajer, sampai direktur, dia masih kuliah 4 tahun ini. Nah, saudara bisa membayangkan. Sehingga pertanyaan tadi, apakah itu penting? Bagi saya penting. Karena apa? Karena kita menuju suatu kehidupan yang utuh, suatu ketika akan berumah tangga. Nah, khususnya bagi para cowok. Sehingga dia harus firm. Ya, foundation-nya harus kuat. Bahwa saya memiliki talenta di bidang, bisa sebut. Dan dari bidang ini, saya bekerja dengan tangan saya. Saya bukan lelaki pemalas. Saya rajin. Dengan tangan saya ini, saya kerjakan dan menghasilkan keuangan. Saya bisa beli rumah walaupun cicil ya, teman-teman ya. Bisa beli motor walaupun cicil, nggak apa-apa. Dari motor nanti meningkat beli mobil walaupun cicil, nggak apa-apa. Tapi yang jelas saudara membangun akan kekuatan ekonomi itu. Bangun bersama dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang menyatakan identitasmu itu apa. Begitu Pak Andri. Pak, biasanya ada mitos Pak di dalam relasi berpacaran mau ke jenjang pernikahan Pak. Mitosnya biasanya orang berkata harus punya rumah Pak. Jadi menurut Pak Viva gimana Pak? Kalau ada yang sampai ngontrak, ngekos, itu gimana Pak? Biasanya anak muda kan bergumul di situ tuh Pak. Ya,
Jadi bagi saya setiap konteks setiap orang tuh berbeda-beda, Pak Andri. Konteks ya, berbeda-beda. Jadi misalnya kalau pada orang yang sangat kaya sekali, biasanya malah mau menikah dihadiahi bisa rumah, bisa begitu. Iya, saya tahu ada orang-orang seperti itu. Ada yang sorry to say dari ekonomi yang agak bawah ya, Pak, tapi dua-dua mau berjuang. Dua-dua mau berjuang. Udah tahu talenta masing-masing, saling mencintai, tapi mereka tahu ada sejumlah keuangan dari hasil mereka berdua bekerja, ya kan? Nah, lalu ingin menikah. Nah, lalu kalau semuanya baik dari segi kecocokan, ya nanti saya sebentar lagi akan strike person, juga kelas premarital counseling. Nah, kalau kecocokan itu semua bagus ya Pak ya, oke, kita tahu si cowok dan cewek ini bisa berjuang dari bawah bersama. Gak apa-apa dong Pak, ngekos dulu Pak, gitu. Iya, kontrak dulu, gak apa-apa. Nah, kalau betul itu talentnya kuat, saya percaya kok dalam waktu 2 tahun, 3 tahun bisa mulai cicil rumah yang kecil kan. Setelah itu bisa berkembang dan berkembang. Nah, itu jawaban saya. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada Pak Viva? Adakah yang ingin bertanya langsung? Langsung aja ya, dibuka open video, open mic. Ya, teman-teman, silakan jangan sungkan nih. Ini mungkin lagi insecurity, Pak. Mau bertanya ke Pak Kuivan. Ada teman-teman sekalian yang ingin tanya? Yang masih bergumul juga ingin bertanya, kira-kira solusi bagaimana? Boleh ya? Boleh, boleh. Ya sharing Boleh. juga boleh. Ya, boleh. Apa saja boleh. Silakan mau kongko apa gitu. Rupanya pemuda GKT Hosana ini semuanya secure. Berarti tepuk tangan buat pembimbingnya dong, Pak. Iya toh? Ya, silakan teman-teman. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Berarti kita bisa selesai lebih cepat. Pak, kalau ada tips-tips Pak, selain hal yang berkaitan dengan kerohanian ya Pak ya, untuk Ya, menolong orang dalam tahapan insecure itu, kira-kira apa Pak tipsnya Pak? Mungkin secara psikologi atau apa bisa nolong orang-orang yang sudah terjebak di dalam itu mungkin. Biasanya kan orang-orang yang berada di sini juga malu juga mengungkapkan dirinya terkadang Pak. Kira-kira untuk bisa menolong mereka selain hal-hal yang tadi tips dalam kerohanian itu, hal-hal yang lain mungkin Pak, ada tips nggak Pak? ya. Yang pertama kita harus punya kemampuan self reflection. Self reflection itu adalah kemampuan melihat diri kita. Jadi menaruh jarak. Oke. Kalau di dunia itu seperti kayak ada cermin, kita melihat kita secara fisik. Nah, yang cermin memperlihatkan diri kita luarnya. Tapi kalau self reflection itu memperlihatkan dalamnya kita. Apa yang kita lihat? Kerohanian kita, jiwa kita. Nah, apa yang dilihat? Apakah baik, setengah baik atau buruk? Nah, kemampuan seperti ini bagaimana kita melatihnya? Mudah. Seperti tadi, saya khotbah kan. Itu doh. Nah, kalau saudara melatih self reflection, saudara bisa sense apakah saudara ada di mana gitu. Nah, kalau saudara merasa, oh saya tidak insecure tuh, berarti saudara bersyukur. Saudara sudah self reflection dan saudara bisa statement dalam hati. Kata Pak Kuifa dari tadi saya dengar, saya in the state, saya di keadaan saya tidak insecure. Lalu saudara bersyukur. Pak, suaranya hilang lagi, Pak. Oke, saya mau ganti mic dulu. Kayaknya ini mic saya
ada putus. Moga-moga ganti yang ini sudah tidak terganggu lagi. Pak Andri, suara saya udah masuk lagi belum? Udah masuk Pak, jelas. Oke, ya. Nah, begini. Saya tadi lagi bicara self reflection ya. Nah, saat saudara dengar khotbah dari tadi, lalu saudara bisa kalau saudara self reflection, saudara tahu, oh, oke, saya tidak insecure. Nah, saudara bersyukur. Oke ya. Nah, tapi saat saudara tadi dengar khotbah tadi, oh iya ya, kok saya kalau lihat fisik saya kok gelisah, saya juga berjam-jam di depan cermin, mencetin jerawat, padahal cuma satu, misalnya dan seterusnya. Maka saudara tahu, secara self-reflection, saudara ada dalam keadaan yang mungkin insecure secara physical appearance, misalnya. Atau saudara insecure secara academic, atau achievement, atau kompetensi, misalnya. Atau saudara saat ini sedang insecure secara peer group, and so on, and so on, and so on. Atau saudara hari ini insecure, karena baru tadi sore ditolak cintanya. Bisa loh. Jadi sambil ikut Zoom, sambil lesu, sedih, gitu kan. Bisa dong. Nah, saudara self-reflection. Jadi melihat diri ke dalam. Nah, so what's next? What's next? Setelah saudara menemukan bahwa saudara ada di dalam pemetaan masalah, saudara bisa mendefinisikan what is your problem. Oke. Nah, saudara bisa bawa itu kepada Tuhan. Seriously. Ya, tadi Pak Ade bilang bukan hanya secara rohani, tapi bagi saya Pak, kita harus selalu mampu berespon secara rohani dalam keadaan apapun. Nah, gitu ya. Itu penting. Ini anak saya yang SMA ini lagi pemilihan ketua OSIS. Nah, secara dia debat kemarin lawan yang lain, saya lihat dia menang. Tapi walau begitu dia gelisah. Ya kan? Nah, kemudian dia merasa nilai dia juga kok harusnya dapat lebih baik dari temannya. Temannya nggak belajar, temannya tidak belajar. Dia belajar, tapi nilai dia lebih jelek dari temannya. Nah, saya tanya ke dia kemarin. Saya bilang, Joelin, apa respon rohani kamu? Saya tanya begitu. Maka dia langsung berkata, Papa, aku 2 hari ini baca Alkitab. Alkitab itu berkata apa? Jangan kamu takut kepada Asyur. Ya, jangan kamu takut kepada Asyur. Sesungguhnya akulah penolongmu dan seterusnya. Nah, kemudian dia bisa jabarkan. Dia bisa jabarkan bahwa dia tadi ada gelisah, dia rasa dia takut, dia rasa tertekan, depressed begitu, tapi dia menang karena apa? Karena dia intimacy with God. Sehingga menurut saya, khususnya di masa pandemik seperti ini, berespon rohani adalah sesuatu yang kita harus latih setiap hari. Karena kalau kita tidak berespon secara rohani, maka kita akan declining. Ya, seluruh pikiran dunia ini menguasai kita dan kita tenggelam pelan-pelan. Nah, setelah kita self-reflection dan kita menemukan ada masalah, disitulah baru kita, teman-teman bisa mencari pembimbing. Artinya Pak Andri. Nah, Pak Andri bisa tuh melalui percakapan, persahabatan, membimbing teman-teman yang mengalami insecurity di dalam beberapa hal. Ya. Nah, kalau sampai tidak bisa diatasi, mencari profesional. Nah, kalau saya memang mendedikasikan hidup saya kepada para pasutri. Nah, artinya kalau pasutri itu pasangan suami istri merasa ada masalah, ya mereka mencari saya. Bagi saya punya kacamata untuk melihat apa yang sedang terjadi, pola konflik, tahapan mereka ada di mana, jalan keluarnya di mana. Karena saya setiap hari bergaul dan ini pelayanan saya. Nah, di tengah-tengah kita, Tuhan telah menghadirkan berbagai sarana. Ada orang-orang konselor-konselor sangat baik. Ya saya seperti ketemu Pak Paul Gunadi saja. Ngobrol sebentar, langsung dikasih saran. Tadi saya sudah ceritakan. Nah, itu yang saya bisa sharingkan, Pak Andri. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, yang chat melalui saya. Ya. Seberapa pentingkah peran orang tua dalam hubungan pernikahan, Pak? Ini rasanya dia mau nikah, Pak, jadi tanya dulu. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Nah, pertanyaan ini juga kurang jelas hubungannya dalam bentuk apa dulu? Apa? Mungkin pemilihan pasangan hidup atau apa? Apanya? Intervensi dalam ya menentukan pasangannya itu, Pak. Misalnya Kalau ini cocok, ini jangan kamu jalanin begitu, Pak. Oke. Jadi begini, kita bahasa tersebut. Dan juga dalam pendidikan Israel, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Itu taati. Artinya anak-anak. Nah, kalau dia beranjak ke teens dan ke youth, itu berubah menjadi hormatilah.
Kita harus selalu taat. Paham ya teman-teman ya? Tapi harus selalu hormat. Kalau hormat itu sampai kapanpun. Nah, di dalam tahapan ini kita melihat ya, kalau sudah berbicara pasangan hidup, bisa jadi pasangan yang kita sukai, orang tua itu tidak suka, bisa jadi. Nah, kalau kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Nah, pada dasarnya bagi saya, selama-lamanya dan selama-lamanya, relasi persahabatan harus terjadi antara orang tua dan anak. Artinya, saat anak ini mau menikah, tetap bersahabat dengan orang tuanya. Saat anak ini sudah punya anak, artinya dia punya cucu, tetap bersahabat. Dan persahabatan bukan hanya dengan orang tua, tapi juga dengan mertua. Ini yang paling baik, paling ideal. Nah, sehingga kalau ternyata pasangan kita, orang tua kita tidak suka, maka kita harus sampaikan kepada orang tua, apa alasan saya mencintai dia. Misalnya orangnya sabar, orangnya baik, orangnya rohani, orang yang bertanggung jawab. Ya kita perkenalkan. Sampai akhirnya orang tua bisa menerima. Menerima bukan menerima setengah. Bukan menerima 3/4. Ya, ini pesan loh, serius. Tapi menerima seutuhnya akan pacar kita. Kenapa? Karena seperti kita mencintai dia, orang tua pun bisa menginjakan kakinya, kaki mereka pada reason kita yang sudah kita bangun. Nah, ini harus dibuktikan di dalam masa pacaran. Gitu, Pak, yang saya bisa berikan jawaban. Oke, terima kasih, Pak. Apakah ada teman-teman? Terakhir saya kasih kesempatan yang ingin bertanya langsung. Apa ini ada pertanyaan, Pak, lewat chat, Pak, lagi, Pak. Ada 2, Pak. Yang terakhir ya, saya sudah batasin aja supaya nggak terlalu over ya. 2 terakhir ini. Yang pertama, Pak, jika salah memilih jurusan kuliah, apa langkah terbaik yang bisa dilakukan, Pak? Apakah hanya dijalani saja semaksimal mungkin? Ya, jadi kalau saya dulu yang saya alami, saya sudah tahu saya salah karena saya tidak suka angka, maka saya tidak pernah punya prinsip melarikan diri dari tempat yang saya sudah masuk. Ya, ini prinsip penting. Jadi ada orang yang melarikan diri. Jadi begitu dia tahu, udahlah saya nggak oke, dia pindah. Jadi baru jalan setahun dia pindah. Nah, kalau kayak saya pikir saya tidak punya pilihan itu karena dukungan uang tidak ada, sudah pasti itu kan. Ya, kalau ada dukungan uang, mau bayar lagi uang pangkalnya yang puluhan juta ya silakan ya kalau memang punya keuangan. Tapi saya pikir bukan begitu rasanya cara kita hidup. Nah, kalau saya dulu memang akhirnya saya selesaikan. Bahkan saya pernah dapat misalnya dasar-dasar akuntansi 2, saya itu mendapat nilai D, pernah dapat nilai D ya, karena saya nggak suka dan saya nggak ngerti. Saya langsung pergi ngeles. Saya ngeles di Jakarta tuh YAI, Yayasan Akuntansi Indonesia. Saya bayar itu. Jadi begitu saya ngeles, saya langsung kaget. Ternyata guru les lebih canggih daripada dosen. Dosen kalau ngajar becus. Tapi guru les ngajarin akuntansi, saya sampai ngerti. Oh gitu tuh. Segampang itu. Nah, seringkali dosen pun dia bukan orang yang bisa maksimal ya di dalam peranannya. Dia ngajar, saya tambah pusing. Iya. Begitu ngeles saya bisa. Nah, akhirnya saya selesaikan. Saya dapat S1 akuntansi pun saya pengen masuk psikologi langsung saat itu. Ya. Tapi saya kemudian konsultasi ke pendeta di gereja saya. Saya bilang saya mau masuk sekolah teologi. Saya sudah lulus. Nah, lalu pendeta tersebut sudah meninggal sekarang. Pendeta François berkata, kamu baru lulus. Jangan langsung sekolah teologi, katanya. Sayang, kamu harus uji dulu. Siapa tahu Tuhan panggil kamu di profesi ini. Di profesi ini, kamu juga bisa kok berkati banyak orang. Jadi kerja dulu ya. Nah, saya taati. Ya, saya tahu saya nggak terlalu suka accounting ya. Saya langsung melamar ke kantor akuntan publik internasional. Saya tembus, saya perform. Sampai posisi saya terakhir itu finance manager. Finance manager adalah posisi tertinggi di S1 akuntansi. Saya tidak suka, tapi saya perform sampai puncak tertinggi. Baru saya masuk ke sekolah teologi. Nah, jadi dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan tadi,
ada unsur yang kita harus latih. Konsistensi, ketekunan, kegigihan, kesetiaan, walaupun kita tidak suka. Nah itu. Walaupun kita tidak suka. Karena kenapa? Kenapa tidak suka? Karena saudara sudah di dalamnya. Ya, saudara sudah di dalamnya. Nah, kalau saudara belum di dalamnya, makanya hati-hati dengan hidup. Kalau saudara masih SMA, cek dulu. Saudara mestinya ke jurusan apa? Jangan nanti udah di dalam, nyesel, lalu melewatinya setengah mati. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Oke, kira-kira itu jawaban saya. Ya Pak, ini Pak ada pertanyaannya terakhir Pak. Kalau dalam dunia pekerjaan di dalam satu divisi yang sama Pak, nah rekan kerjanya ini insecure Pak. Ya. Jadi kehadiran dia ini dianggap ancaman. Jadi ada mekanisme pertahanan diri gitu Pak. Ketika mau diajak kerjasama dia nolak dan sebagainya Pak. Jadi sebenarnya kan harusnya saling membantu satu dengan yang lain Pak. Menurut nah sarannya Pak Viva gimana Pak di dalam hal tersebut, Pak? Ya, jadi dalam bekerja itu selalu kita ada di tengah. Jadi kita adalah the leader dari 4 penjuru mata angin. Ya, di atas ada atasan, berarti lebih tinggi dari kita. Di bawah ada bawahan. Oke, ini utara, ini selatan, ini barat, timur. Di kiri kanan ini ada teman sejawat. Jadi dia rata dengan kita, gitu ya. Kayak saya waktu masuk KPMG, maka saya diterima sebagai junior auditor. Nah, ini teman-teman yang masuk sama saya satu lifting ini. Tapi di atas saya kan ada manajer, betul ya? Di bawahnya ada asisten manajer. Nah, saya nggak ada bawahan. Saya tidak ada bawahan, oke? Karena baru masuk. Nah, dengan berjalannya waktu, saya naik ke atas. Saya ada bawahan. Setahun kemudian saya sudah jadi senior auditor. Nah, saat saya sudah senior, saya punya di bawah saya itu junior. Nah, kita selalu melihatnya dalam posisi seperti ini. Nah, sekarang ada yang macam-macam kayak gini. Dia siapa? Apakah dia bawahan? Atau dia selifting sama kita? Tapi ingat, kalau dia selifting seperti ini, itu saya juga alami dulu. Masalah macam-macam di tempat kerja. Ada aja. Ya. Itu masalah di dalam hubungan relasi antar karyawan. Tapi kita selalu punya atasan. Bagi saya, secepat mungkin. Kalau kelihatan atasan kita, nah, begini, teman-teman, ini satu siasat ya, satu strategi hidup. Saudara kemana-mana bekerja, saudara langsung petakan posisi di atas itu siapa saja. Ada si A, si B, si C. Kepada mereka, saudara harus bersahabat. Ini penting. Waktu saya bilang bersahabat, bukan menjilat. Paham ya? Saudara bersahabat, jadi membina hubungan. Nah, ke teman juga. Ada orang yang extraordinary, dia hebat, dia supel, dia keren, oke, ada yang biasa-biasa saja. Nah, saudara ciptakan lingkaran. Dengan orang-orang yang hebat ini, saudara lebih sering berkomunikasi, lebih sering menyapa, lebih sering untuk berinteraksi, mungkin makan siang bersama, dan seterusnya, begitu ya. Nanti waktu ada bawahan, juga bawahan mana yang cemerlang. Saudara harus punya mata melihat. Karena orang itu tidak sama semuanya, beda-beda. Nah, kalau kejadian kayak gini, maka saran saya, dimanapun, kapanpun, kita langsung membuat persahabatan dengan di atas. Nah, sehingga dia mengenal karakter kita. Kita adalah pekerja yang baik, wholehearted, ya. Kita juga tidak pemalas, kita rajin, kita adalah orang antusias. Nah, lalu kita dihadiahi ada masalah ini. Orang tidak bisa kerjasama. Maka bisa langsung ke atas. Langsung hanya. Pak, boleh ada waktu nggak Pak? Oh, ada apa? Ini loh Pak, saya ada masalah seperti ini. Saya mau minta advice Bapak. Itu baiknya bagaimana saya bisa berespon. Nah, nanti dari atasan bisa langsung, oh begitu ya, saya baru tahu loh. Oke, nanti saya akan bantu coba mengamati ya. Saya juga akan bantu kamu. Supaya kamu juga tetap nyaman kerja di sini. Ya, nanti kita coba lihat. Nah, atasan yang bertanggung jawab, dia akan menjaga orang-orang di bawahnya. Nah, begitu ada laporan seperti ini, dia udah pasang mata. Dia lihat, dia bisa cek ke yang lain, dia bisa panggil. Dia bisa panggil si A, si B. Saya dengar, apakah itu benar atau tidak? Nah, orang-orang ini akan kasih masukan. Oh iya Pak, orangnya tuh begitu loh Pak, gini-gini. Oh begitu ya. Nah, dia tahu kita tidak bohong. Dia tahu kita itu betul.
Nah, tapi kalau dia cross check lalu kenyataannya beda, hati-hati. Ya, berarti kamu tukang fitnah. Betul? Kamu tukang mengada-ngada, ya kan? Yang bermasalah kamu, bukan dia, gitu. Nah, jadi hal seperti ini yang saya bisa kasih saran. Pak, kalau ditanya Pak, kira-kira yang terjadi dengan orang itu gimana Pak? Kenapa dia tiba-tiba punya insecure begitu Pak? Nah, Kira-kira banyak. Pak, kalau analisa Pak. Ya, banyak hal, Pak Andri. Jadi kita besar di Indonesia, sebuah negara berkembang, kita sebut ya, negara dunia ketiga. Sorry to say, pendidikan kita secara rata-rata itu buruk loh, Pak. Buruk. Ya, buruk artinya apa? Orang nyontek dapat nilai bagus. Orang mau jujur dapat nilai biasa saja. Itu buruk. Guru-guru tidak bertanggung jawab. Ngasih tugas semau-maunya. Dia pikir kita kuda apa? Ya. Nah, jadi artinya keadaan kita memang itu dari berbagai sisi. Berbagai dimensi itu kita bisa dikaruniai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kita bisa dikaruniai saudara yang mau menang sendiri. Saudara ya, sibling ya. Yang egonya gede. Jadikan kita pembantu. Disuruh-suruh terus. Bisa itu. Kita bisa dikaruniai apa? Sekolah. Tahu-tahu begitu masuk, kita pikir sekolahnya bagus. Taunya kurang bagus. Ya, kita sebel. Kita bisa dikaruniai apa? Trauma masa lalu. Ada masa-masa di masa lalu yang buruk. Kayak saya alami kan. Papa saya meninggal waktu saya 1 SMP. Ya, itu kan buruk. Nah, ini semua kan menjadi satu bobot bawaan pengalaman saat kita masuk ke dunia kerja. Nah, disinilah. Makanya selamat welcome masuk ke dunia publik, masyarakat, society. Karena disitulah kita diuji. Apakah kita bisa bertahan atau kita cuma anak-anak muda yang cengeng. Yang senangnya berlindung di bawah perlindungan papa mama kita. Nah, orang yang insecure ini pasti Tuhan juga kirimkan bagi kita untuk membentuk diri kita. Ya, melalui dia, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa bantu dia? Tadi pagi ada orang telepon saya, bagaimana dia cerita mamanya kena, ini di Surabaya, ya di Surabaya, mamanya kena COVID. Lalu saat mamanya kena COVID, malah ribut papa mamanya ini. Nah, waktu dia pulang, ribut lagi sama keluarganya. Karena dianggap membawa COVID dari rumah orang tuanya. Wah, kacau. Nah, tadi pagi saya telepon dan kemudian saya naikkan doa. Langsung saya tanya, bisa nggak saya telepon mama kamu? Mamanya belum percaya. Tapi bisa. Kemudian kita WhatsApp call. Ya, saya naikkan doa. Nah, jadi yang bisa dilakukan, oke, terhadap yang insecure ini, saudara sebelum memberikan nasihat atau apapun, naikkan doa bagi dia. Ya, dalam hal ini aku memberkati sahabatku si ABC karena kok kelihatan dia sangat gelisah, dia tidak perform dan so on and so on. Aku berkati dia dengan kehidupan yang lebih baik, pikiran yang lebih baik, perasaan yang lebih baik in the name of Jesus. Amen. Nah, saat saudara ada doa, ya, itu Tuhan betul-betul hargai. Nanti saat saudara bicara sesuatu kepada dia, ya, saudara bisa kaget. Sama orang lain dia tidak dengar. Dengan saudara, total dia bisa kayak listen. Kenapa bisa gitu? Karena saudara sudah dahului dengan berdoa. Tapi kalau saudara tidak doakan, saudara main kasih tahu, lu jadi orang jangan begitu dong. Lu mesti gini-gini. Wah, saudara malah dibenci sama dia. Ya. Begitu Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Kiva. Ada nggak sebelum kita akhiri karena tidak ada pertanyaan lagi Pak? Ya. Bisa nggak kasih closing statement Pak dan untuk kita malam hari ini Pak? Oke, insecurity menurut saya adalah satu bagian integral ya yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Oke. Para tokoh-tokoh Alkitab, saudara lihat, Abraham dia alami. Yakub, waduh, stres dia itu. Ya, dia alami itu Yakub ya. Abraham sebelumnya Ishak. Ishak juga mengalami saat anaknya Esau mengambil istri yang dia tidak suka. Ya. Saudara tahu cerita itu ya. Nah, kesini Daud alami.
Sebelumnya Musa juga alami. Jadi ini bagian yang integral kalau saya lihat. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara perhatikan kitab suci, Rasul Paulus berkata, ratusan kali atau puluhan kali berkata ada kapal karam. Waktu dia sedang menjalani perjalanan misi. Ada kapal karam, dia dianiaya, dia dipenjara, dia dilempari batu. Itu semua mendatangkan insecurity secara real, saudara. Oke. Maka saya katakan itu dia menjadi bagian tak terpisahkan rasanya. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus punya respon rohani. Ya. Rasul Paulus memberikan itu, respon rohani dia. Jadi bagaimana dia fokus kepada apa yang dia tahu, dia melayani Tuhan. Junjungannya Tuhan Yesus Kristus yang sudah memanggil dia, menembus dia, dan memanggil dia ke dalam kehidupan pelayanan tersebut. Nah, oleh karenanya, yang saya bisa sampaikan adalah jangan takut. Jangan takut. Tuhan betul-betul ada hari ini. Dan dia rindu. Dia rindu. Kita itu menyatakan ya, secara terbuka kepada dia. Bukan berarti dia tidak tahu, dia tahu sekali. Tapi dalam seluruh relasi, ya, kekristenan bukan religiosity. Kekristenan adalah spirituality, artinya roh Tuhan dengan kita itu bersatu. Nah, seluruh kesatuan bisa terjadi karena ada keterbukaan. Saudara boleh tertutup, silakan kepada orang-orang yang saudara tidak suka. Silakan, tidak ada masalah. Tetapi jangan tertutup kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita terbuka. Seluruh masalah kita persembahkan kepada Tuhan. Lihat, dia akan berperang bagi kita. Kita pasti menang. We are more than conqueror. Tuhan berkati kita semua. Makasih Pak, mantap. Sebelum kita tutup dalam doa, kita foto bersama ya, open kamera semua. Rekan-rekan sekalian. Karena ya, open kamera. Ya. Kita foto bersama dulu. Nah, ini kelihatan Pak, kalau yang nggak open berarti insecure mungkin Pak. Iya. Atau sambil tiduran. Ya, saya take picture dulu ya. Nanti kita 2 kali. Ini yang pertama dulu. Siap? 1, 2, 3. Bentar. Ini di sini banyak yang pacaran ya Pak Andri ya? Enggak juga Pak. Enggak juga. Kebanyakan jomblo Pak, single. Wah, kok gitu Pak? Ini kok cantik-cantik semua nih. Hah? Apa? Oke, yang kedua ya kita akan take picture lagi. 1, 2, 3. Dor, udah selesai ya. Oke, kita akan mengakhiri malam hari ini. Itu minta dengan kasih Pak Philip, mungkin ada dua patah kata wakilin gereja Pak. Pak Philip ini gembala kami Pak Viva. Ya, Shalom, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi untuk Pak Viva kami ucapkan terima kasih karena ajarannya dan arahan-arahannya sangat praktikal ya. Tinggal bagaimana setiap pemuda untuk menjalankannya. Saya percaya pasti akan ada rasa aman yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Oke, amin. Kalau gitu mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah kami dalam persekutuan Zoom Pemuda